Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 bidang multimedia dengan ide Project Drowning Detection atau DDE ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama sprint 1. Selanjutnya, dengan anggota kelompok Arida Arrahman, Wika Milani, dan saya sendiri Yulita. Baiklah, beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang. Nah, di sini memuat tentang kasus korban tenggelam. Kemudian yang kedua ada solusi, yaitu solusi yang kami tawarkan terkait masalah yang di latar belakang, yaitu adanya sebuah sistem drowning detection. Kemudian yang ketiga ada metode, yaitu pre-trained model dari post detection atau MoveNet. Kemudian yang keempat, cara kerja terkait hasil yang diperoleh selama sprint 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir, hasil yaitu pengujian dengan live streaming video menggunakan web kamera di website DDE. Selanjutnya, baiklah untuk latar belakang, dengan adanya kasus korban tenggelam yang banyak terjadi di Indonesia, WHO menyatakan bahwa 0,7% penyebab kematian di dunia atau lebih dari 500.000 kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh tenggelam akibat cedera yang tidak disengaja. Nah, faktor utama penyebab korban tenggelam di sini dikarenakan seringkali ditemukan dengan proses pencarian yang sangat lama. Nah, kenapa sangat lama? Karena korban yang tenggelam di sini terbawa oleh arus sungai, sehingga keberadaannya sulit untuk dapat diketahui dan terlambat diketahui oleh masyarakat maupun tim SAR, sehingga banyak korban-korban tenggelam yang tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, nah, berdasarkan latar belakang tadi, kami menawarkan solusi berupa yang pertama ada monitoring. Nah, di sini kami menawarkan adanya sebuah sistem yang dapat memonitoring penyelamatan orang tenggelam atau hanyut yang dapat dimonitoring langsung oleh tim SAR sendiri. Kemudian yang kedua, solusinya deteksi handpost. Nah, untuk mendeteksi posisi kemungkinan korban itu dinyatakan tenggelam, maka adanya deteksi handpost di atas air menggunakan kamera inframerah. Nah, deteksi handpost ini ialah posisi tangan korban yang tenggelam di atas sungai. Kemudian yang ketiga ada posisi alat. Nah, untuk solusi mengenai posisi alat, kami menawarkan peletakan alatnya di lokasi yang tinggi, yaitu di atas permukaan sungai, untuk menghindari kerusakan alat dan penangkapan objek secara lebih luas. Kemudian yang keempat, kami menawarkan TDE ini terhubung ke website sehingga membantu monitoring secara real time. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Untuk selanjutnya adalah metode. Setelah kita mengetahui latar belakang dan solusi yang telah kami dapatkan ataupun kami usulkan yang telah disampaikan oleh teman saya, maka kita akan menemukan kami menemukan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi metode yang kami gunakan di sini adalah dengan menggunakan pre-trained model atau menggunakan machine learning model yang sudah di-training. Artinya model ini sudah di-trainingkan dan tidak dibuat dari awal lagi. Nah, di sini kami memilih salah satu model post detection yang sudah di-training dari TF Hub atau dari TensorFlow. Kami mencari model ini di bagian TF Hub, yang dimana lebih ke image post detection. Lalu di dalam model image post detection ini terdapat ada banyak model, di antaranya itu adalah MoveNet. Nah, kami memilih MoveNet ini di sini karena dia itu menggunakan salah satu karakteristik di mana akan menggunakan key point. Untuk selengkapnya di sini. Nah, di sini kami menggunakan salah satu model MoveNet tadi yang jenisnya itu multi-post.
Karena di sini multipose ini dapat digunakan oleh banyak orang. Artinya model ini dapat mendeteksi orang banyak yang berada pada satu frame gambar atau bingkai gambar. Nah, jadi MoveNet ini juga merupakan sebuah model CNN yang berjalan pada gambar RGB dan memprediksi lokasi bersama manusia dari orang-orang dalam satu bingkai melalui 17 key point. Nah, 17 key point inilah yang sebagai karakteristik dari si model MoveNet tadi. Nah, untuk model ini sendiri itu menggunakan arsitektur mobile net versi 2. Lalu dapat dideploy di browser menggunakan TensorFlow.js atau TFJS. Dia juga dapat digunakan dalam Android, yaitu menggunakan TF-Lite. Lalu inputannya ini dapat berupa gambar, video, ataupun live streaming. Untuk lebih lengkapnya itu adalah kita dapat melihat pada gambar di samping, di mana di sini ada suatu gambar seorang wanita yang sedang menegakkan sebuah gerakan yoga, dan di sini terdapat titik-titik koordinat ataupun garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Itulah yang disebut dengan key point. Nah, lalu kita akan mengetahui cara kerjanya bagaimana. Di sini ada gambaran alur kerja DDE. Sebelum kita tahu bagaimana proses untuk mendeploy model yang telah di-training tadi, di sini kami akan menampilkan bagaimana alur kerja DDE itu sendiri. Di sini terlihat bahwa yang paling atas sebelah kiri itu terdapat kamera. Nah, kamera di sini adalah kamera versi night vision. Kemudian kamera itu akan capture gambar ataupun rekam video yang telah didapat, lalu kemudian videonya itu akan disimpan di data server ataupun melalui Google Cloud Platform GCP. Nah, kemudian dalam GCP ini pun sudah ada model sudah di-training dan sudah di-deploy menggunakan CNN ataupun yang sudah kita ketahui model MoveNet. Lalu model ini di dalam GCP ini bakalan akan mengklasifikasikan atau mendeteksi apakah gambar ataupun inputan yang terdapat oleh kamera itu termasuk ke dalam kategori yang dapat dikatakan sebagai berpotensi tenggelam. Nah, lalu hasil gambar ini akan dikeluarkan ataupun akan dikirimkan melalui website. Nah, di website inilah adanya hasil deteksi yang telah didapat dari si kamera tadi. Kemudian setelah kita mengetahui alur kerjanya bagaimana, lalu adanya itu proses testing model. Nah, untuk proses testing model ini sendiri yang kami testing itu adalah model MoveNet adalah training. Itu menggunakan framework Google Colab. Nah, kita harus mengetahui dulu untuk 17 key point-nya. Jadi MoveNet ini sendiri sebelumnya menggunakan 17 key point, di mana terdapat ada beberapa bagian dari titik awal nose, hidung sampai ke ankle. Jadi untuk mata dan ankle itu terdapat dua bagian, yaitu right dan left ataupun kanan atau kiri. Dan masing-masing terdapat titik-titik koordinatnya yang diwakilin oleh angka. Untuk model untuk titik key point yang kami ambil itu adalah kami mengambil 4 key point-nya, yaitu mulai dari left elbow, left wrist, right elbow, dan right wrist. Jadi di sini kita dapat mengetahui untuk gambar key point yang di sebelah kanan, yaitu key point map bones, di mana di sini terdapat hubungan antara si elbow dengan wrist-nya, yaitu 7,9, yang diwakilin dengan garis warna itu yang berinisialisasi M ataupun magenta, yaitu warna magenta. Lalu untuk testing model itu sendiri juga kami membuat suatu fungsi testing model, di mana fungsi inilah yang akan menentukan si
gambar ataupun inputan yang telah didapat itu dapat dikatakan sebagai orang yang berpotensi tenggelam. Nah, di sini untuk definisi ataupun fungsi yang telah kami buat, yaitu di mana ada yang left hand dan right hand. Nah, untuk masing-masing left hand 0 dan 1 inilah, maksudnya itu 0 itu adalah elbow-nya, dan 1 itu adalah wrist-nya. Lalu masing-masing ini juga terdapat range, di mana range ini ya, titik koordinat yang telah kami dapatkan dari beberapa gambar yang telah kami uji coba sebelumnya. Nah, oleh karena itu kami sudah mendapatkan titik awalnya ataupun maksimal dan minimalnya, sehingga model ini maksudnya fungsi ini yang akan menentukan bagaimana orang yang dapat dikatakan sebagai berpotensi tenggelam. Lalu untuk hasil testing model yang telah kami dapatkan melalui Google Colab dan menginput salah satu gambar, yaitu gambar dengan posisi tangan di atas, kami telah mendapatkan hasil yang kami dapatkan itu mulai dari sprint 1 sampai sprint 3. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa suatu gambar yang kita dapatkan ini dapat dikatakan ataupun keluarannya itu sebagai berpotensi tenggelam, karena key point score-nya itu telah didapat ataupun telah memasuki sesuai dengan range yang telah kami buat sebelumnya dalam sebuah fungsi yang telah kami buat. Nah, untuk itu, hasil model yang telah kami dapatkan dan kami testing, kami membuat deployment ataupun sebuah website. Nah, website inilah yang akan mendeploy si modelnya. Lalu di sini yang akan menjadi tempat keluaran hasil deteksinya. Di sini terdapat ada beberapa halaman, yaitu yang pertama halaman monitoring. Halaman monitoring ini adalah halaman pertama yang dimana nanti di sini tuh gambarnya itu akan disajikan secara live streaming dari yang terdapat oleh kamera. Dan kemudian setelah gambarnya ini didapat, disitulah akan dideteksi apakah gambar video live streaming ini termasuk kategori yang berpotensi tenggelam. Lalu kemudian kita juga bisa melihat hasil deteksi dan histori untuk melihat riwayat yang telah ataupun yang baru masuk dari inputan yang ditangkap oleh kamera. Untuk halaman yang kedua, yaitu halaman history. Nah, halaman history inilah halaman riwayat di mana adanya beberapa kejadian yang telah didapatkan ataupun masuk ke dalam sistem ke dalam web yang telah kami buat. Dan yang terakhir yaitu halaman hasil deteksi. Nah, halaman hasil deteksi ini sebelumnya adalah halaman yang berhubungan dengan halaman monitoring. Ketika kita menekan lihat hasil deteksi, maka akan keluar hasil deteksi sesuai dengan halaman yang telah ditampilkan. Dan di sini terdapat berapa banyak komponen, yaitu adanya maps yang berguna untuk menentukan titik di mana tempat kejadian peristiwa. Lalu ada akurasinya dan keterangan bahwa ini yang merupakan ataupun gambar ini yang dapat dikatakan sebagai orang yang berpotensi tenggelam. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari backend website DDE. Di sini ada fungsi. Fungsi tersebut dibangun menggunakan bahasa JavaScript, yaitu fungsi draw result. Di sini metode tersebut meminta masukan, yaitu pose dari live streaming. Kemudian dicek apakah ada key point-nya dari pose tersebut. Jika tidak ada, maka tidak akan dijalankan. Kemudian jika ada dari live streaming tersebut akan dimasukkan key point-nya, titik-titik, dan kemudian akan ditambahkan garis atau draw skeletonnya. Kemudian
dari key point tersebut akan disimpan fungsi ke dalam variabel yaitu key point list. Dan dilakukan pengecekan apakah gambar tersebut apakah inputan live streaming tersebut mengandung atau memiliki posisi tangan ke atas. Di sini key point list-nya akan dicek untuk key point array 7, yaitu posisi elbow kiri dengan skor apakah dia mencakup nilai dari 0,5 sampai dengan 0,9. Dan untuk key point list yang ke-9 itu adalah left wrist atau pergelangan sebelah kiri tangan dengan skor 0,5 sampai dengan 0,9. Dan dengan untuk tangan kanannya juga sama, yaitu 8 untuk elbow-nya dengan skor 0,5 sampai dengan 0,9. Dan untuk pergelangan tangan kanannya itu 0,5 sampai dengan 0,9. Jika memenuhi syarat tersebut, maka gambar atau live streaming tersebut akan dicap sebagai berpotensi tenggelam. Kemudian di sini ada untuk pemanggilan apakah live streaming tersebut tenggelam atau tidak. Maka jika tenggelam akan disimpan ke dalam gambar. Di sini akan memanggil data URL dari Canvas. Kemudian jika data URL tersebut ada, maka gambar akan disimpan ke dalam tag HTML dan ditampilkan ke dalam gambar yang mengandung deteksi orang berpotensi tenggelam. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk hasil. Di sini hasil dari live streaming yang ada di deploy model dari TensorFlow OffNet. Di sini terdapat untuk testing begini. Di sini menggunakan webcam atau live streaming untuk mendeteksi apakah adanya berpotensi tenggelam atau tidak dengan melakukan pose tangan ke atas. Jadi di sini dapat dilihat bahwa jika saya mengangkat tangan ke atas, maka pesan yang ada di samping live streaming tersebut akan memberikan pesan berpotensi tenggelam dan menampilkan gambar dari key point atau gambar dari tangan ke atas tersebut. Selanjutnya, kami juga mengetes apakah yang hasil deteksi tersebut akan dapat dideteksi dari jarak jauh dengan posisi kamera yang menghadap jauh lebih dari pengguna dan posisi tangannya ke atas. Di sini dapat dihasilkan bahwa jika dari jarak jauh maka dapat juga dideteksi apakah orang tersebut berpotensi tenggelam atau tidak. Selanjutnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.